Halo teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang perjalanan saya nih. Ini sekitaran tahun lalu ya, di akhir tahun. Jadi saya tuh dapat tugas kantor gitu, perjalanan lah ya, ke Probolinggo. Nah, itu bersama dengan dua bos saya dan dua teman saya staff gitu. Jadi kita tuh total berlima. Pengen ke Probolinggo, ketemu sama orang di sana, terus nginep gitu, karena pertemuannya tuh pagi-pagi. Jadi kalau kita itu berangkat dari sini tuh kayaknya terlalu keburu-buru gitu, nggak bisa persiapan, nggak bisa lihat tempat dan sebagainya. Akhirnya harus nginep. Nah, nginep itu harus dapat 3 kamar, 1 kamar untuk bos saya, 2 kamar untuk kami lah para staff. Nah, terus teman-teman tahu kan ya, di Probolinggo itu hotel paling bagus itu ada di kawasan namanya BJ Bako Resort itu loh ya. Tapi saya sebenarnya udah kepikiran mau ke sana karena kan rate-nya tinggi itu ya. Itu rate-nya tuh sama dengan rate-nya bos saya, sedangkan kami para staff itu nggak bisa bayar eh, kamar hotel di situ gitu. Terus akhirnya saya cari-cari lah ke hotel-hotel lain gitu, yang di Probolinggo yang saya lebih bisa terjangkau. Daripada nombok kan nggak mungkin juga terlalu banyak. Tapi itu salah satu temen saya ya, temen staff saya itu ngotot aja pengen, ayo mbak kita nginep di sana mbak, nginep di sana. Kayak dia itu penasaran banget gitu. Terus dia dilihat kan, dia lihat di situs internet itu ternyata harganya itu kalau nggak salah itu waktu itu kan harga awal itu 900 gitu. Cuma mungkin karena pandemi atau karena weekday ya. Jadi kita kan waktu itu nggak weekend, bukan Sabtu Minggu. Saya juga nggak tahu hal alasannya kenapa tuh ternyata turun lagi 750. Nah, ketika harga 750 tuh ternyata masih di atas rate kita. Jadi kita dari kantor udah di apa ya, dikasihin uang untuk nginep itu berapa ya, nggak sampai 700 mungkin ya. Dan kayaknya kalau mau nombok ya sayang banget gitu lah ya, kan kita cuma semalam di sana. Terus teman saya tuh ngotot banget, ayo mbak ke sana mbak. Aduh gimana nih ya, coba-coba lah telepon gitu ya, coba-coba telepon, minta gitu, kita bilang kalau kita itu rate kita tuh segini, ini kan bukan weekend gitu ya, bisa nggak kita disesuaikan gitu. Soalnya sih ada beberapa hotel gitu ya, saya juga pernah di Madiun, pernah di Mataram tuh juga, mereka tuh punya namanya corporate governance. Jadi corporate governance corporate diskon corporate, sorry bukan corporate governance, salah ya. Mereka tuh punya diskon corporate. Jadi misalnya kita itu minta diskon, kita tuh ditanyai dari corporate mana, kita sebutkan ya kantor kita ya. Ntar dia bisa lihat itu di listnya dia itu gimana. Nah, saya pernah di Madiun itu juga ya. Seharusnya tuh saya tuh dapat kamar itu yang standar gitu dengan harga saya. Terus saya bilang, Mas ada diskon corporate? Oh ada mbak. Terus karena mbak bayarnya segini, tapi karena ada diskon corporate mbak dapat kamar yang bukan standar lagi, udah superior gitu. Jadi dengan harga yang sama kita tuh dapat layanan lebih bagus gitu. Itu ada yang kayak gitu. Jadi pernah juga di Mataram, saya tanya hotel itu tempat kegiatan gitu, tapi saya itu uang saya nggak cukup gitu. Dari kantor saya bilang juga ada diskon corporate, dia bilang dari instansi mana tuh, saya sebutin instansi saya kan. Oh ya bisa, ibu harganya berapa, mintanya segini, saya bilang gitu ya. Oh ya bisa bisa, saya tambahkan dulu dengan manajernya gitu. Akhirnya saya tuh bisa gitu nginep di situ dengan harga sesuai dengan yang kantor saya kasih gitu ya. Kalau misalnya saya nggak dikasih di situ, mungkin yang bisa nginep di situ cuman bos saya aja satu ya, 2 orang itu mungkin nggak bakalan bisa nginep di situ, mungkin di hotel lain atau apa ya. Tapi biasanya mungkin nggak mungkin juga sih ya, bos saya mungkin juga ya udahlah ngalah lah, ikut kalian mungkin gitu ya. Nah gitu deh, akhirnya kita bisa nginep di hotel itu. Mungkin kebetulan juga lagi bukan weekend, jadi mungkin tingkat huniannya nggak terlalu tinggi, jadi mereka mau kasih gitu. Akhirnya ya sudah, sore datang bisa jalan-jalan dulu. Jalan-jalannya di area situ, bagus sekali sih tempatnya. Kayak bukan di Indonesia gitu. Kalau teman saya bilang, wah ini kayak di Maldives ya, wah ini sok gaya banget ya, kayak pernah ke Maldives ya, taunya cuma di browsing aja. Nah ini mungkin yang punya udah jalan-jalan kemana aja nggak tahu ya, mungkin dapat inspirasi jadinya
bisa membuat kawasan sebagus ini gitu ya. Cuman tipsnya sih teman-teman kalau ke sana itu kalau matahari udah turun. Kalau matahari itu udah turun baru puas-puasin deh. Di situ bukanya sampai jam 9. Jadi teman-teman puas-puasin, menikmati kesegarannya. Kalau mau belanja-belanja ya langsung aja belanja-belanja. Beli-beli di situ silahkan aja. Soalnya ya kemarin nggak sempat beli sih, soalnya mau makan di luar dan ternyata setelah kembali sudah tutup ya. Dan besoknya setelah kami cek out itu tokonya belum buka, jadi belum sempat beli apa-apa. Dan kali deh kalau bisa ada kesempatan ke sana mau beli-beli barang-barang di sana kayaknya bagus-bagus dan murah-murah. Nah, inilah sebagian foto-foto saya ya ketika di sana jalan-jalan. Foto kerjanya nggak diikutkan gitu ya. Yang diikutkan cuma foto jalan-jalannya aja ya. Jadi semoga pengennya nanti suatu saat kalau kemana-mana lagi ada hotel bagus dengan diskon corporate. Ya sekalian kerja, sekalian jalan-jalan deh. Lumayan lah. Cuma untuk tahun ini kayaknya belum tahu nih bisa apa enggak ya karena eh, pandeminya kayaknya belum berakhir. Tapi semoga akan berakhir lah ya. Masih ada sampai akhir tahun. Oke, teman-teman. Segitu dulu ya cerita dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.